Bahasa kita ini 718, tersebar di seluruh Indonesia. 428 ada di Papua. Ya. Kemudian 72 itu ada di NTT. Kemudian tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, maka ketika tidak diwariskan, ya, tidak digunakan oleh para penuturnya, maka itu bahasa akan mengalami kemunduran. Baik. Ya, jumlah penuturnya semakin sedikit. Nah, ketika mengalami kemunduran, itu kan ancaman untuk punah itu terjadi. Perlindungan bahasa-bahasa lokal atau bahasa daerah itu sekarang menjadi isu penting di tengah kepunahan banyak bahasa daerah ya di seluruh dunia. Ini bukan kata saya loh, tapi ini kata UNESCO. Dia udah memperkirakan kira-kira ada 3.000-an bahasa daerah yang akan punah pada akhir abad ini. Ya bisa dikatakan separuh dari jumlah bahasa yang ada saat ini tuh ya nggak akan bisa bertahan hingga tahun 2100. Nah, yang saya maksud dengan bahasa daerah itu bahasa yang turun-menurun selalu digunakan di daerah yang ada di Indonesia. Kemarin 2 hari yang lalu, kawan saya bertanya kepada saya. Katanya banyak semboyan-semboyan negara kita itu menggunakan bahasa tapi nggak bahasa Indonesia gitu. Dia mencontohkan kayak Bhinneka Tunggal Ika, terus di konteks pertahanan dan keamanan itu ada Kartika Eka Paksi kalau di TNI ya, ada Rasta Sewakotama di kepolisian, terus kalau di pemerintahan ada Adi Putra, kalau Jokowi dengan Nawacitanya, kalau Prabowo dengan Asta Citanya, itu masuk bahasa apa gitu. Ini kata kawan saya. Mau saya jawab, kawan satunya datang lagi bertanya, kalau ndasmu itu bahasa apa? Kata kawanku, ndasmu. Apa? Ndasmu itu bahasa apa? Ndasmu. Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan ini, nanti akan saya ulas di video setelah ini. Makanya jangan lupa subscribe, terus pantengin biar tidak ketinggalan informasi. Hari ini saya pengen cuma mengulas kulitnya aja lah, yang ringan-ringan tentang bahasa daerah. Oke ya? Selamat datang di Olah Kata bersama saya, Safar. Nah, Indonesia negara kita itu kan memiliki hampir lebih 718 bahasa daerah yang dalam artian kita itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi kekayaan budaya ini sangat luar biasa. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini saya coba mengutip salah satu penelitian yang menurutku itu representatif ya, yaitu dari Global Predictor of Language Endangerment tahun 2023. Di penelitian ini nih mengatakan kalau negara Indonesia itu berada pada posisi puncak sebagai negara dengan jumlah bahasa daerah yang terancam punah. Paling banyak di dunia, coba itu. Ya jadi secara tidak langsung negara kita itu memiliki kerentanan yang paling signifikan dalam konteks bahasa daerah. Ini menjadi sebuah katastrofe bagi ekologi linguistik di Nusantara ya. Nah justru salah satu temuan yang menarik dari studi tersebut adalah mengungkapkan kira-kira pendidikan formal itu memiliki kontribusi terhadap hilangnya keberagaman bahasa daerah. Coba itu.
Temuan ini menarik dan memicu diskursus kritis dan menjadi pemantik lah agar kebijakan pendidikan ini, yang saya maksud itu kebijakan multibahasa, terutama di level pendidikan, di pendidikan formal ya, itu segera direformasi. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Coba kita cek satu-satu. Pertama, itu tentang pergeseran bahasa. Ya kalau kita mau lihat, coba kita lihat aja. Bahasa daerah ya di Indonesia itu pada prakteknya, pada hakikatnya, itu memiliki, dia itu saling berkompetisi gitu. Karena kan kontestasi 3 domain bahasa besar itu ya bahasa nasional, bahasa Indonesia ya kan, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, dan jangan dilupakan juga, di 3 domain itu ada supremasi atau imperialisme lah bahasanya. Bahasa Inggris yang selalu menjadi biang kerok terhadap fenomena ke-Inggris-Inggrisan. Kenapa sih harus Inggris? Terutama di kalangan generasi muda. Itu ya. Apalagi kalau kita cek fakta, keluarga-keluarga yang modern hari ini, yang di perkotaan, itu kan cenderung lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dan interaksi mereka dalam kegiatan sehari-hari. Ya kadang juga ada sih, tapi sedikit katakan, yang lebih mulai membudayakan berbahasa asing ketika di rumah, terutama bahasa Inggris. Nah, kedua domain ini nih, bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bahasa asing, itu dianggap memiliki fungsionalitas yang lebih tinggi daripada bahasa daerah. Makanya mereka lebih memilih opsi kedua bahasa tersebut. Gitu loh. Ini kalau kita berbicara faktor ya, berbicara faktor penentu yang mendorong pergeseran bahasa saat ini, yang paling berpengaruh adalah bahasa orang tua terhadap repertoar linguistik anak-anak mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan dalam transmisi bahasa daerah antar generasi. Gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya berbagai bahasa daerah di Indonesia saat ini itu mengalami reduksi jumlah penutur asli. Ya, coba kita ambil contoh. Contohnya apa? Contoh, berdasarkan observasi dari etnolog ya, bahasa Jawa ini kan yang notabene bahasa daerah terbesar di Indonesia, itu justru mengalami kehilangan penutur aslinya yang sangat signifikan. Coba itu, dari 80 juta pada tahun 2018 kira-kira menjadi 68 juta lah di tahun 2022. Kok bisa kayak begitu? Konsekuensi logisnya, analoginya adalah ya apabila bahasa sebesar bahasa Jawa aja tidak dapat menghindar dari resiko ancaman kepunahan, terus bahasa-bahasa daerah lainnya yang jauh lebih sedikit penuturnya, apa kabar gitu? Ya mungkin mereka menerima konsekuensi yang lebih besar, lebih berat lah. Sebut saja konsekuensi itu kepunahan bahasa daerah. Gitu. Nah, coba kalau kita selain itu ada beberapa, kalau kita mau lihat ya keberadaan bahasa daerah akhir-akhir ini, itu kan cuma menjadi konveti dia itu, atau penghias aja lah di mata pelajaran di bangku sekolahan. Lemahnya habituasi penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Ini saya maksud selain di rumah dan di masyarakat ya. Ini menjadi salah satu motor penggerak kegagalan preservasi bahasa daerah di setiap provinsi di Indonesia. Terus kalau kayak begitu, kira-kira solusinya apa? Kita harus ngapain? Begini. Berarti kita kalau udah kayak begini nih ngomongin terusnya ada kebijakan. Dalam hal ini adalah pendidikan multilingual. Nah, kebijakan ini nih kebijakan yang dalam konteks bahasa ibu atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di beberapa mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah ini perlu digalakkan kembali gitu. Perlu dimasifkan kembali gitu. Ya bisa lah, salah satu inisiasi yang menarik ya menurut saya itu
Badan Bahasa itu sudah membuat yang namanya pengembangan, produksi, dan diserminasi buku cerita anak yang ini loh, yang dia itu memakai dua bahasa, ya, kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ini kan menarik, Pak. Buku ini bisa diakses gratis, bisa dicek resmi di Balai Bahasa, setiap provinsi itu ada. Nah, kebijakan yang kayak begini nih, ini perlu kita apresiasi, dorong, dan lanjutkan. Gitu. Ini kalau di sekolahan. Kalau di masyarakat seperti apa? Ya kalau di lingkungan masyarakat kita bisa menggunakan bahasa daerah ini di acara-acara formal maupun non formal lah. Jadi landscape linguistik itu atau pemanfaatan bahasa daerah di ruang-ruang publik seperti penulisan nama atau label berbahasa daerah ini biasanya ada di stasiun, terminal, toko kelontong, tempat ibadah, dan lain-lain. Ini patut mendapatkan atensi dari pemerintah daerah. Berarti kan kuncinya kolaborasi dan sinergitas pusat dan daerah. Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan? Bisa juga dengan pagelaran rutin dengan tema tanggap berbahasa, semisal tanggap berbahasa daerah dalam bentuk pentas bisa, pameran seni budaya bisa, di area terbuka gitu loh. Dan urun daya digital dapat menjadi salah satu pilihan komunal dalam memasyarakatkan bahasa lokal bagi lintas generasi gitu loh. Kalau prasyarat yang di atas tadi itu bisa kita lakukan secara kontinu, maka pengarus utamaan konsolidasi Trigatra bangun bahasa yang selalu dikeluarkan itu bukan lagi omon-omon gitu loh. Bukan lagi slogan belaka maksudku. Tapi sudah menjadi kerja-kerja aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Serta bisa menjadi katalis bagi katastrofe bahasa daerah. Apa itu? Ya mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Itu. Nah, hal ini kalau bisa kita lakukan secara bersama-sama, itu bisa menjadi refleksi. Kayak ekologi linguistik global kontemporer itu masih mungkin untuk dapat diusung. Dengan begitu, bahasa-bahasa yang ada di Nusantara, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, tidak akan saling membunuh satu sama lain. Dan tetap dapat koeksis dalam harmoni Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya, Safar di Olah Kata.